Halo GP Mania, di Starting Grid kali ini kita akan membahas mengenai apakah Pol Espargaro dapat mengendalikan motor Honda RC213V? Pol Espargaro sudah bergabung ke tim Repsol Honda dari tim KTM, di mana di sana dia adalah pembalap terkuat di motor RC16 bermesin V4 asal Austria itu. Lalu apakah itu berarti bahwa dia akan bisa kuat juga di motor Honda RC213V V4? Saat ini tidak banyak pembalap MotoGP yang lebih menyukai motor bermesin V4 ketimbang motor inline 4 yang lebih mudah dikendarai. Namun Pol Espargaro salah satu dari sedikit pembalap itu. Pol Espargaro mengawali 3 musim pertamanya di MotoGP dengan menunggangi motor Yamaha. Namun dia tidak menikmati motor YZR M1 dan gagal mencetak satu pun podium di motor Yamaha itu. Di tahun 2017, dia lalu bergabung ke pabrikan baru yang baru memulai proyeknya di MotoGP yaitu KTM. Dan tahun lalu Espargaro adalah pembalap KTM dengan poin tertinggi di antara pembalap-pembalap lain KTM dengan raihan 5 podium. Menurutnya, Pol tidak menyukai feeling yang dia terima dari motor yang mudah dikendalikan seperti Yamaha. Di motor Yamaha, kamu tidak bisa mengerem dengan keras dan juga membuka gas sedikit lebih awal saat keluar tikungan. Ini tidaklah menyenangkan. Aku lebih menyukai sisi keliaran motor dan aku sangat menikmati pertarungan. Bisa dibilang konfigurasi mesin motor sangat berpengaruh pada dinamika motor MotoGP. Seperti mesin inline 4 yang memiliki crankshaft yang lebih panjang. Ini membuat motor jadi lebih lamban namun lebih stabil. Sementara itu, mesin V4 memiliki crankshaft yang lebih pendek yang membuat motor jadi lebih bertenaga dan menyentak. Pol Espargaro menikmati motor bermesin V4 karena dia mempersiapkan diri dengan baik dari segi fisik dan mentalnya. Sekaligus gaya balapnya yang bisa beradaptasi dengan motor V4. Dari sini bisa kita lihat bahwa dia bisa menggali lebih dalam potensi dari motor mesin V4. Dan juga motor V4 merupakan motor yang lebih baik dalam pertarungan karena saat pembalap motor inline 4 sangat membutuhkan ruang kosong di lintasan sehingga dia bisa melibas tikungan dengan kecepatan tinggi. Para pembalap motor V4 bisa masuk ke dalam tikungan dengan cepat, menekuk motornya dengan tajam dan berakselerasi dengan cepat keluar tikungan. Ini jelas merupakan keuntungan dari pembalap motor V4 saat bertahan maupun menyerang. Tidak diragukan lagi bahwasanya Pol Espargaro sangat mampu mengeluarkan semua potensi dari motor bermesin V4. Lalu pertanyaan besarnya sekarang adalah nantinya bagaimana cara dia beradaptasi dengan motor Honda RC213V? KTM dan Honda sebenarnya memiliki beberapa kemiripan, terutama pada mesin V4 90 derajatnya. Motor KTM RC16 awalnya juga terlihat mirip dengan Honda RC213V, yang mana ini tidak mengherankan karena beberapa staf dari HRC telah membelot ke KTM. Tahun lalu KTM akhirnya bisa membuktikan diri dari motor yang hanya sekadar ikut serta balapan menjadi motor pemenang. Hal ini membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah Pol Espargaro akan menyesal meninggalkan pabrikan Austria ini. Namun kenyataan pembalap berusia 29 tahun itu sudah lama bercita-cita untuk membalap bersama Honda Repsol selama bertahun-tahun. Jadi ambisi seumur hidupnya ini akhirnya bisa terpenuhi. Memang sangat sulit untuk memprediksi bagaimana pembalap bisa beradaptasi dengan mesin-mesin tertentu. Karena nyatanya balapan motor bukanlah hal yang sesederhana itu. Ada banyak faktor yang harus bersinergi dengan baik, dan yang paling utama adalah mental dan fisik pembalap. Juga motor itu sendiri. Namun, bila ada pembalap selain Marc Marquez yang bisa mengendalikan Honda, jawabannya adalah Pol Espargaro. Dia jelas berkali lipat lebih cocok dengan Honda RC213V daripada Jorge Lorenzo yang gaya balapnya sangat halus, yang sudah terbukti tidak bisa beradaptasi dengan motor Honda di 2019 silam. Pol Espargaro sangat suka bermain sampai batas maksimal motornya, hampir sama seperti rekan setimnya yang juara dunia MotoGP 6 kali, Marc Marquez. Dia merupakan pembalap dengan komitmen tinggi yang senang mengambil resiko demi mengeluarkan potensi maksimal dari motornya. Dan dia tidak peduli bila motornya sampai harus bergoyang-goyang tidak terkendali saat ditekan habis-habisan.
Bila dilihat dari sisi level kebugarannya, Pol Espargaro juga sangat prima, yang mana ini bisa memberinya kekuatan untuk mengendalikan motor Honda. Sama seperti Marc Marquez, dia juga sangat berotot sehingga dia bisa membelokkan motornya dengan tajam saat melibas ke tikungan dan bisa memegang kendali motor saat keluar tikungan. Untuk alasan ini pula lah, transformasi yang dilakukan Takaki Nakagami tahun lalu dengan melakukan pola latihan baru, yang mana pola latihan ini didesain untuk membuatnya sekuat Marc Marquez. Absennya Marc Marquez di MotoGP 2020 dan cedera yang menimpa Cal Crutchlow membuat Honda menjalani musim 2020 tanpa kemenangan untuk pertama kalinya sejak tahun 1981. Ini tentunya merupakan sebuah awan mendung hitam bagi Honda. Namun setiap awan mendung itu dibaliknya pasti ada secercah sinar terang yang nantinya akan kembali menyinari Honda di musim balap 2021 ini. Insinyur dari HRC bisa mengubah fokus dari mencoba membuat pembalap Alex Marquez yang baru bergabung bisa menjadi lebih cepat, sampai membuat motor RC213V lebih bisa dikendalikan bagi pembalap Honda lainnya. Alhasil, terjadi perubahan dari karakter motor RC213V akibat perubahan fokus dari insinyur HRC ini. Input dari Nakagami, Alex Marquez, Cal Crutchlow, dan Steven Bradl telah membuat insinyur HRC untuk melihat arah perkembangan baru dari desain sasis motor, tapi tidak tahu persis arah pengembangan mana yang mereka ambil untuk musim 2021 sampai sesi uji coba resmi dimulai pada bulan depan. Arah pengembangan Honda RC213V belakangan ini menjadi semakin rumit akibat dari hadirnya ban baru belakang Michelin 2020 yang mana tidak bekerja dengan baik pada motor Honda atau Ducati. HRC menghabiskan musim balap 2020 hanya untuk membuat motornya beradaptasi pada ban ini dan telah membuat progres lebih baik ketimbang Ducati, yang mana ini akan menjadi modal utama bagi para pembalap Honda untuk memulai musim balap 2021 dengan lebih baik. Saat ini tugas terberat setiap tim MotoGP di setiap seri balap adalah berusaha untuk menyelamatkan 3 hal penting, yaitu ban Michelin, motor itu sendiri, dan kondisi setiap lintasan. Kerja dari para insinyur tim di setiap serinya sangat berperan penting, karena ban Michelin sangat sensitif pada karakter aspal yang berbeda pada tiap lintasan dan juga temperatur lintasannya. Oleh karena itu, motor yang ideal adalah motor yang memungkinkan pembalapnya melibas tikungan dengan cepat, dengan gaya balap apapun sesuai dengan tingkat cengkraman ban, baik melakukan pengereman yang sangat dalam saat tidak ada grip yang baik ataupun melepaskan rem lebih awal lalu melaju dengan cepat di tikungan saat ada cukup grip pada ban. Tahun lalu KTM berhasil melakukan terobosan baru pada area ini. Jadi pada beberapa lintasan, para pembalapnya mampu melakukan teknik tersebut. Masukan dari Pol Espargaro tentunya menjadi sangat penting dalam membantu HRC meraih performa yang konsisten di setiap seri balapnya. Sebenarnya HRC pernah mencoba meningkatkan corner speed pada motor RC213V saat masih ada Dani Pedrosa. Namun hal ini malah membuat motornya kehilangan keunggulan terkuatnya pada saat entry corner. MotoGP bisa dibilang merupakan sebuah permainan meramu keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan motor. Pol Espargaro tentu punya banyak pekerjaan yang menunggunya, terutama karena berkurangnya tes resmi pada libur musim balap ini. Tes resmi yang biasanya digelar pasca musim balap selesai harus dibatalkan karena pandemi COVID-19. Jadi, para pembalap hanya memiliki 2 hingga 3 hari sesi tes pramusim untuk mempersiapkan musim balap MotoGP 2021 yang dimulai di Sepang, Malaysia pada 19 hingga 21 Februari, lalu dilanjut di Losail, Qatar 10 hingga 12 Maret. Di atas itu semua, Pol Espargaro bisa saja akan menjadi pembalap utama Honda apabila Marc Marquez masih tidak fit untuk menjalani musim balap MotoGP 2021. Alright guys, if you are interested with the information about MotoGP, don't forget to subscribe, like, share, and comment this video. And also don't forget to activate the notification bell so you can get notifications on your phone when there are new videos from this channel. I'm Farah Farhatus, I must set it out. See you in the next video. And see ya. Have a good day everyone.